Shalom Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang kepadamu, memohon akan tuntunan Tuhan untuk kami bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan Cahaya Kemenangan dengan tema doa minta pertolongan yang diambil dari Mazmur 86 ayat 1 sampai 17. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita dalam situasi di mana kita diajak berbicara namun hanya mendengar, bukan mendengarkan pembicaraan orang tersebut? Contohnya, pada saat kita sedang asyik dengan HP atau gadget kita bisa saja mendengar orang tua atau anak kita atau teman kita berbicara dengan kita. Tetapi kita sebenarnya tidak sedang mendengarkan. Mendengar memiliki pengertian menangkap suara dengan telinga. Sedangkan mendengarkan adalah memasang telinga baik-baik untuk memperhatikan, untuk mengindahkan. Sehingga mendengarkan adalah suatu proses menangkap, memahami, dan mengingat dengan sebaik-baiknya apa yang didengarnya. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang rela untuk mendengarkan, bukan saja mendengar setiap doa-doa umatnya. Dia sungguh-sungguh memperhatikan semua yang kita mohonkan kepadanya. Dan hal inilah yang disaksikan oleh sang pemazmur. Lalu mengapa ia memohon kepada Allah? Mazmur ini kemungkinan ditulis oleh sang pemazmur yaitu Daud, berhubungan dengan pengalaman hidup yang Daud alami. Ternyata situasi hidupnya berat karena nyawanya diancam. Di dalam ayat 14-15. Tentunya kita tahu kisah Daud pada saat dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Daud juga pernah mengalami peristiwa di mana dia dikudeta oleh anaknya sendiri Absalom. Daud punya pengalaman sebelum menjadi raja dia hendak dibunuh oleh mertuanya. Dan setelah menjadi raja dia juga hendak dibunuh oleh anaknya sendiri. Sebuah situasi hidup yang begitu berat untuk dihadapi oleh Daud. Sehingga mulai ayat 1 sampai ayat ke-7 pemazmur memohon kepada Allah supaya Allah mau menyendengkan telinganya kepada doa dan keluh kesah dia dari penderitaannya. Sedemikian berat penderitaan yang dialaminya, sehingga ia memohon agar Allah memelihara nyawanya dan menyelamatkan dia karena ia sangat yakin bahwa hidupnya itu benar. Bahkan ia merasa bahwa dirinya adalah orang yang dikasihi Allah, orang yang hanya percaya kepada Allah, serta pemazmur ingin agar Allah mengasihani dia dan membuat dia bersuka cita. Pemazmur ini tidak gentar sedikit pun di hadapan musuh-musuhnya. Karena pemazmur mengenal Allahnya sebagai Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang baik dan suka mengampuni, Allah yang berlimpah kasih setia, Allah yang besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Pemazmur meyakini bahwa Allahnya tidak dapat disejajarkan dengan siapapun yang diakui sebagai Allah oleh yang lainnya. Allahnya adalah satu-satunya Allah yang harus disembah dan dimuliakan oleh segala bangsa. Dan itu ditulis oleh pemazmur di dalam ayat ke-8 sampai 13. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, melihat kepada Allah dan melihat kepada dirinya sendiri membuat pemazmur sadar bahwa ia tidak akan sanggup menjaga hidupnya sendiri. Dia tidak akan sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Dan dia tidak akan sanggup mendatangkan sukacita bagi dirinya sendiri. Pemazmur sadar bahwa ia harus bergantung kepada Allah untuk semuanya itu. Karena itulah pemazmur mengambil langkah untuk berseru kepada Allah, memohon belas kasihan Allah sepanjang hari, bukan sesekali, tetapi sepanjang hari, setiap detik dalam hidupnya. Pemazmur membutuhkan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengajak kita pada sore hari ini untuk belajar menempatkan diri kita sebagai hamba pada posisi yang tepat di hadapan Tuhan dan mengarahkan hati dan hidup kita hanya kepada Tuhan
sebagai sandaran hidup. Doa yang dinaikkan pemazmur merupakan sebuah dialog yang lahir dari hubungan yang hidup dengan Tuhan yang hidup. Lalu kehidupan doa seperti apa yang Bapak, Ibu, dan saya miliki sekarang? Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, doa adalah hal penting dalam kehidupan orang percaya. Bahkan itu seperti nafas kehidupan rohani kita. Doa merupakan jalur komunikasi bebas hambatan antara Allah dengan manusia. Doa bisa berisi penyembahan, pujian, dan ucapan syukur atas segala berkat yang diberikan. Dan doa juga bisa merupakan sebuah permohonan. Kita bisa meminta dan memohon apa saja kepada Allah. Tetapi harus kita ingat, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa di dalam doa juga ada konsep penyerahan diri secara total. Itu artinya, penentu jawaban doa dari permohonan kita bukanlah kita, tetapi Allah. Sebab itu kita harus yakin dan percaya dalam doa permohonan kita bahwa Tuhan tidak pernah berencana buruk terhadap umat-Nya. Karena itu jangan pernah ragu untuk menaikkan doa permohonan Bapak, Ibu, dan Saudara kepada Allah. Dan percayalah bahwa jawaban Allah pastilah yang terbaik bagi kita, walaupun itu tidak seperti yang kita pikirkan atau harapkan. Sebab Allah memberikan yang terbaik sesuai dengan rencananya. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini boleh menuntun kita belajar berserah hanya pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar jemaat Tuhan, ajar hamba-Mu, untuk kami belajar berserah kepada Tuhan dan melalui hidup kami selalu meninggikan nama Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan dan menuntun kami untuk kami belajar berserah dan menaikkan doa-doa permohonan kami hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan dalam renungan cahaya kemenangan esok hari pada pukul 9 pagi. Tuhan Yesus memberkati jemaat semuanya. Amin.